Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita perkenalan diri dulu ya, biar nanti enak. Oke, Oke. perkenalkan nama aku Christopher Rafael. Kamu boleh panggil aku Kak Kris atau Pak, seenaknya kamu aja, senyaman kamu. Dan aku di sini berperan sebagai konselor yang akan bantu kamu mengarahkan dengan masalah-masalah kamu nantinya. Oke. Baik, kamu boleh memperkenalkan diri dulu. Oh, nama aku Yosua, aku Hmm. kelas 11 12 deh, 12 SMA. Hmm. Aku kelas 12 SMA gitu. Oke, 12 SMA. Mm-mm. Oke, enaknya dipanggil apa? Enaknya dipanggil ya Yosua boleh, Yos boleh. Oke, Yosua. Oke. Baik, gimana kabarnya hari ini Yosua? Baik sih, tadi perjalanan ke sini juga lancar-lancar aja. Hmm. Walaupun rumahnya jauh, agak capek juga. Terus Hmm. eh, ya enak-enak aja sih, lancar. Apalagi tadi Gojeknya nggak ngebut-ngebut gitu Hmm. bawa motornya gitu. Rumah kamu jauh? Heeh, Di mana tuh? di Depok, jadi Di Depok. iya harus naik kereta dulu, Naik terus kereta. naik Gojek lagi dari stasiun gitu. Hmm. Berapa lama tuh? eh Ya sejaman lah ada gitu. Sejaman. Sejam, 1,5 atau 2 jam adalah. Hmm. Cukup lama juga ya. Kamu gimana nih perasaan kamu? Kamu capek kah sekarang ini? Apa yang kamu rasakan? Capek sih tapi ya baik lah, oke-oke aja. Soalnya tadi saya kesini juga panas juga ya cuaca ya. Emang panas banget sih. Tuh. Yang buat capeknya tuh panasnya aja sih emang. Oke. Tapi kamu udah makan kah? Oh, udah, Udah. aku udah makan tadi. Baik, setidaknya udah makan lah ya. Mm-mm. Oke, ini konseling pertama kamu? Eh, iya, tuh Ini konseling pertama. konseling pertama. Oke, karena ini konseling pertama, apa yang kamu rasain nih, Yos? Ya takut nggak terbuka ya, soalnya takut Hmm. juga disebar juga gitu. Hmm. Terus ya gugup juga, agak nervous gitu, apalagi ceritain ke orang yang baru dikenal gitu. Hmm. Oke, aku paham kok perasaan kamu. Oke. Emang tidak mudah ya buat bercerita dengan orang yang belum dikenal. Mm-mm. Oke, maka dari itu aku jelasin dulu ya tentang konseling ini. Nah, konseling ini aku yang akan mengarahkan kamu untuk masa-masa kamu nantinya, dan cuma kita berdua doang yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu, dan tidak akan aku sebar kemana-mana karena ini melanggar kode etik juga ya. Dan tentunya kamu juga tidak boleh cerita ke siapa-siapa nih, Yos, karena seperti yang ada di inform consent, kita tidak boleh saling menyebar nih karena hanya cuman di kita doang ceritanya. Maka dari itu kamu bebas bercerita senyaman kamu, apa yang kamu pengen luapkan, kamu boleh luapkan saja ceritanya. Dan sesi konseling ini nantinya aku berharap kamu untuk terbuka nih selama proses konseling. Selama kamu bercerita, kamu boleh terbuka kepada aku, kamu boleh mengaktifkan sisi emosional kamu agar nanti aku dapat lebih mudah untuk menjangkau kamu nantinya. Oke. Oke. Dan juga sesi konseling ini mungkin nanti bersifatnya satu kali dan kamu tidak ikut lagi nih sesi konseling selanjutnya. Maka dari itu aku belum tentu untuk menjamin dapat menyelesaikan masalah kamu 100%. Baik. Maka dari itu aku ingin kamu merefleksikan diri lagi, mengeksplorasi diri kamu lebih lagi nantinya selesai konseling ini, melewat tugas-tugas yang mungkin nanti aku akan berikan nantinya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya, jadi mananya sedikit deh, nggak apa-apa. Sesi konseling satu ini tuh tujuannya ngapain sih? Sesi konseling ini tujuannya yang pertama ya. Nah, pertama ini tujuannya untuk menggali-gali aja sebenarnya. Nah, jika nanti soalnya kan mungkin masalah kamu ini nanti akan panjang nih, dan sesi satu biasanya tuh tidak cukup untuk menyelesaikan masalah 100%. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Maka dari itu nanti aku akan berusaha mendengarkan kamu dulu
dan menggali-gali permasalahan kamu dulu. Dan jika memungkinkan aku akan seperti yang tadi aku bilang, mengasih kamu tugas-tugas untuk membantu kamu nantinya. Oke. Baik. Jadi dan juga sesi konseling ini seperti yang aku bilang tadi ada informed consent. Informed consent ini kamu sebelumnya udah tahu belum sih informed consent itu apa? Belum tahu apa sih Belum itu? tahu ya. Informed consent ini artinya kamu sudah menyetujui secara penuh untuk mengikuti konseling ini. Dan walaupun kamu udah menyetujui untuk ikut konseling ini secara penuh nih, tapi kamu boleh mengundurkan diri jika misalnya nanti aku akan mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman dan membuat kamu tidak nyaman, misalnya dengan perilaku aku. Nah, kamu boleh mengundurkan diri nih. Nah, dan juga proses konseling ini juga bersifat konfidensial seperti yang aku bilang tadi, hanya kita berdua doang yang tahu, dan tidak ada yang tahu dan tidak akan saya sebar kemana-mana. Dan juga misalnya nanti aku akan mencatat, itu akan saya pakai untuk mengingat aja nih informasi yang kamu kasih tahu ke aku, bukan untuk saya pakai untuk research dan semacam itu. Oke. Dan misalnya nih nanti ada keadaan darurat yang mungkin harus aku telepon ke orang yang kamu kenal dan kamu percaya, misal orang tua kamu. Nah, itu apakah boleh aku meminta nomor telepon misal orang tua kamu? Boleh. Baik, terima kasih Yos. Dan juga sesi konseling ini bersifat 45 menit durasinya. Dan misalnya nih nanti sesi konseling ini tanggung kan, kamu lagi cerita dan masih ada yang ingin kamu tambahkan, nah kita boleh tambahkan ke 60 menit. Baik. Nah, itu kira-kira informasi seperti itu. Apakah sudah paham sampai ini? Sudah. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Nggak ada sih. Nggak ada. Baik, sebelum kita mulai kamu boleh ambil posisi ternyaman kamu nih. Kamu santai aja kepada aku, biar kamunya juga tidak tegang nih. Oke. Dan juga kamu kalau mau minum aja nggak apa-apa, tidak usah izin ke aku. Oke. Nah, aku izin mencatat juga ya. Oke. Baik. Kamu boleh menceritakan dulu ya tentang isu kamu. Oke, jadi isuku nih akhir-akhirnya aku nih kepikiran nih sama nilai aku, apalagi tadi kan aku udah bilang aku kelas 12 ya. Udah mau naik juga nih, udah ujian akhir semester, ujian akhir kenaikan kelas, lulusan. Nah, aku jadi concern nih sama nilai-nilai aku, soalnya banyak nih nilai-nilai tugas aku yang jelek gitu. Terus kalau dari nilai ulangan sih sebenarnya rata-rata ya, kayak di atas KKM gitu. Tapi yang aku khawatirin nih ada di nilai tugas, soalnya banyak banget nih tugas yang nggak aku selesaikan. Soalnya emang dari akunya sendiri nih, aku udah sadar kalau emang sering nunda tugas buat kayak misalnya disuruh orang tua buat nyapu rumah. Nah, aku nih cukup lama gitu ngerjainnya, kayak nanti dulu dah gitu, nanti juga bisa dikerjain gitu. Terus aku concern sama, balik lagi nih, aku khawatir sama tugas aku. Nah, tugas aku karena kan tadi aku udah bilang banyak nilai tugas yang kosong gitu sama yang jelek. Nah, dari situ tuh aku khawatir juga kan, gimana nih naik kelas gak gitu. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Nggak ada sih. Oke, karena tadi kamu cukup panjang juga ceritanya, aku coba ngulangin yang kamu katakan tadi. Kamu khawatir akan nilai-nilai kamu di akademis kamu ya. Padahal nilai UAS kamu di atas KKM, tapi karena tugas-tugas yang kamu nggak kerjain ini nih, banyak tugas ya yang nggak kamu kerjain. Terutama sih yang pelajaran yang aku nggak suka, kayak matematika, geografi gitu. Kalau yang bahasa Indonesia gitu mah, bahasa Indonesia terus sejarah gitu, aku sih emang banyak ngerjain. Nggak banyak lah, boleh lah dibilang lengkap sih boleh, kecuali kalau yang kayak MTK gitu sama geografis,
itu aku kan agak kurang suka ya, makanya jadi aku ini apa jarang merhatiin, habis itu jarang kerjain juga tugasnya gitu. Jarang kerjain tugas. Apakah hanya di pelajaran ini aja dua? Enggak, masih ada sih yang lain Masih kayak ada. Mandarin gitu. Mandarin di sekolah aku kan ada Mandarin. Nah Mandarinnya susah nih, kayak setiap satu apa kosakata tuh ada aja nih beda-beda artinya, nyebelin banget gitu. Oke, berarti nggak cuma satu aja ya yang kamu tidak kerjain Iya ada tugas-tugasnya. lumayan banyak sih. Sorry. Nah, apa yang membedakan mata pelajaran ini dengan mata pelajaran lain? Apakah karena gurunya kah? Atau dari kamu sendiri nih? Dari kayaknya sih dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya dari gurunya, pertama ngajarnya cepet. Kalau yang matematika, kalau yang geografis ini gurunya tuh kayak cuma ngasih video habis itu suruh kita tonton di kelas gitu. Terus habis itu pepet apa dari jarang ngajarnya juga bukan ngajar tapi kayak baca PPT doang gitu. PPT. Berarti kamu di kelas pakai PPT kah? Iya pakai PPT. Pakai PPT. Heeh. Pakai prosesor. Pakai laptop lah sama pakai apa sih yang bersinar-bersinar itu. Prosesor. Ya terus kalau dari diri aku sendiri sih aku udah sadar ya, soalnya emang akhir-akhirnya juga ada game baru aku suka, emang lagi nungguin juga gamenya keluar kan, terus keluar aku main lah gamenya. Nah terus ya aku pengen sampai rank tertinggi kan, masa gamenya ini game aku suka tapi ranknya nggak tinggi gitu, aku pengen ranknya tinggi, terus karena hadiahnya juga kan di rank tinggi kan gede-gede gitu. Tadi kamu bilang hadiah ya, hadiahnya itu apa tuh Yus? Ya hadiah dalam game kayak dalam game. iya kayak ya dikasih duit dalam game gitu buat beli hero atau apa gitu. Paham. Nah, tadi kata kamu ini game baru ya? Game baru dan kamu ingin mencapai rank tertinggi. Betul. Nah, apa tuh yang membuat kamu terdorong untuk menjadi rank tertinggi di game ini? Karena gamenya ya aku suka aja, gameplaynya aku suka, terus apa emang aku juga udah lama nunggunya, emang udah dari berapa, dari 3 tahun lalu aku pengen main game ini, soalnya cuma ada di apa luar negeri doang gamenya, gak pernah dirilis ke global, baru pas rilis global tuh akhir-akhir ini gitu. Berarti udah kamu nanti juga ya gamenya, cukup lama juga. Tuh. Akhirnya game ini rilis lah ya. Sorry. Ngomong-ngomong sorry ya kalau suara saya agak serak. Oh iya nggak apa-apa, suara aku juga ini batuk-batuk juga. Nanti kalau misalnya saya bicara dan kamu kurang dengar, boleh coba minta aku ulang aja ya. Oke. Berarti ini game yang baru rilis dan kamu nanti juga ya. Betul. Nah, kita balik ke selama kamu di sekolah ya. Nah, selama kamu di sekolah ini, apakah pelajaran lain kamu memperhatikan gurunya dengan baik selain pelajaran yang kamu sebutin tadi? Kalau yang pelajaran yang aku suka aja sih aku mungkin perhatiin, tapi kadang juga nggak perhatiin sih karena emang pelajarannya kan aku suka, kayak contohnya sejarah nih. Aku suka sejarah, ya aku gampang lah pelajari sejarah gitu. Kayak di rumah juga bisa gitu. Terus bahasa Indonesia juga ya apa sih, palingan cuma penempatan doang, cuma kayak ya apa sih gitu doang lah, bisa lah, masa orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Kalau yang mata pelajaran lain kayak yang apa ya, aduh aku lupa lagi mata pelajaran lain saking nggak pernah dengerinnya. Mata pelajaran yang kamu kurang suka seperti matematika, geografi, dan Mandarin, kamu selama di kelas tuh ngapain aja tuh? Ya karena dibilang cukup tertib sih enggak ya, soalnya kelas aku juga dibilang paling
paling berisik gitu di saya SMA gitu, jadi paling bandel, paling banyak kasus gitulah. Nah, kalau dibilang kayak gitu mah aku ya tidur doang misalnya di kelas, ngantuk juga, kayak aku bosan gitu, pelajaran juga nggak pernah aku tanggepin. Terus kayak tugas-tugas ya adalah effort dikit nanya teman gitu, tapi ya karena emang malas saja gitu, karena pelajarannya pertama nggak suka gitu, terus dari gurunya juga ngajarnya begitu, ya udahlah emang nggak dikerjain aja gitu tugasnya. Kamu berarti tidur ya kira-kira seperti itu selama Iya, pelajaran yang kamu gak suka. tidur. Ya paling kalau gurunya killer gitu, kalau guru galak ya harus tetap bangun sih, tapi ya mau apa, nggak dengerin, jadinya kayak ya cuma natap kosong doang. Habis itu palingan kalau disuruh tugas juga, Sorry. kalau di SMA ini kan aku boleh megang HP ya di kelas, buat mungkin kalau kata guru mah ngeser-ngeser saja gitu. Tapi ya masa main HP di kelas kan ketahuan guru juga nggak enak gitu. Ya udah aku ya natap kosong kalau misal gurunya killer gitu, kayak guru ekonomi aku kan killer, galak banget gitu. Nah aku ya udah diem aja di situ, kayak tidur juga dimarahin, nggak apa, mendingan nggak merhatiin, natap kosong aja gitu. Tadi kata kamu kelasnya ini cukup bandel juga ya? Tuh banyak kasus. Banyak kasus. Iya, Seperti apa tuh kira-kira kasusnya? kayak ada pernah temenku kena kasus karena videoin celana dalam perempuan gitu. Cukup parah juga ya. Terus karena ini kelasku sebelah ini bener-bener kantor guru gitu, jadi karena berisiknya tuh jadi ini gitu. Apalagi temboknya juga kalau diketok apa sih, triplek gitu ya. Nah jadi kedengaran berisik banget di kantor guru gitu. Berarti sebelah nama kantor guru ya? Jadi ya emang paling berisik, paling bandel, paling banyak kasus gitu ya. Tapi wali kelasnya juga oke-oke aja sih. Wali kelasnya responnya seperti apa tuh kira-kira? Marah pertama ya, kan tadi aku bilang kan guru ekonomiku kan galak gitu ya, itu wali kelasku gitu. Oh, wali kelas. Betul. Ya marah pasti. Terus apalagi kalau ceramah tuh paling wah udah bikin ngantuk, mau tidur juga susah, nggak bisa. Tapi respon anak-anak yang lain seperti apa tuh? Tetep bandel, berisik ya. Kadang aku juga di kelas juga yang merasa berisik juga lah. Apalagi kalau guru-gurunya yang modelan-modelan kayak guru bahasa Indonesia aku gitu, kayak ya apa-apa aja dah yang lu lakuin dah, bodo amat gitu. Tapi yang ngajar lah dia gitu. Baik. Berarti kamu rata-rata pelajaran itu kurang memperhatikan ya? Kurang, paling cuma ya kayak bahasa Indonesia sama sejarah doang tadi yang aku bilang, pelajaran paling suka gitu. Bahasa Indonesia sama sejarah. Nah, tadi kan pelajaran yang kamu kurang suka nih. Nah, pelajaran yang kamu suka ini nih, secara bahasa Indonesia. Nah, kamu sepanjang kelas memperhatikan kah? Dibilang memperhatikan ya kurang juga sebenarnya. kurang juga sebenarnya, tapi ya lebih bagus lah, kayak lebih merhatiin juga gitu. Karena emang ya gampang gitu ya, mendingan diperhatiin aja gitu. Apakah ada faktor lain yang selain gampang ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya cuma kayak faktornya gurunya asik gitu. Ngajarnya juga ya oke, suka gitu. Anak-anak apa, murid-murid apa, teman-temanku juga ya oke-oke aja gitu, karena asik juga, gampang diajak bergaul gitu. Asik ya gurunya ya. Betul. Oke, baik lagi ke pelajaran yang kamu kurang suka nih. Pelajaran yang kamu kurang suka ini apakah ada distraksi lain yang membuat kamu jadi makin malas untuk mengikuti pelajaran tersebut? Ya karena dulu emang nggak suka MTK sih, terus gak suka Mandarin juga, jadi ya emang
Itu faktor pertama. Terus faktor kedua juga ini gurunya ya begitu, apalagi geografi cuma baca doang. Ngajar juga kadang juga cuma ngasih video, suruh lihat video, habis itu suruh apa kasih insight gitu. Ngajar juga nggak pernah. Terus kalau ulangan juga ngambilnya dari soal di Google gitu. Soal di Google. Iya, kayak quizzes gitu, jadi carinya juga gampang. Nah, berarti kamu rata-rata ulangan pakai HP kah? Pakai HP, udah nggak zaman pakai kertas pak. Oh, aku kurang tahu ya anak zaman sekarang seperti apa Iya. pakainya. Nah, berarti kamu boleh main HP tuh. Kamu apakah selama ulangan gitu kamu sering buat mencontek gitu? Ya ada lah, pasti lah. Ya, apalagi kalau ngechat teman gitu kan. Ini apa nih, gua nggak tahu gitu. Terus ya udah dikirimin gitu. Banyak godaan ya. Ya apalagi pakai HP ya banyak godaan lah. Baik. Tapi nilai kamu kan tadi katanya baik-baik aja ya di atas KKM. Tapi karena tugas-tugasnya ini nih. Iya, tugas-tugasnya ini, jadi ya bukan nggak mau nyari di Google ya Pak cara kerjanya, tapi ya karena tadi ada game baru juga, terus teman-teman juga pada main, terus karena emang aku nggak suka sama pelajarannya aja gitu, jadinya faktornya malas ngerjain gitu. Malas ngerjain. Oke, tadi kan katanya kata kamu nih gamenya ini game baru rilis ya. Apakah kamu nggak ngerjain tugas-tugasnya ini baru akhir-akhir ini, atau dari sebelumnya tuh kamu udah sering kerjain tapi karena ada game baru ini kamu jadi malas kerjain? Dari sebelumnya juga udah malas Pak. Mendingan nge-scroll Instagram atau enggak nyari game lain gak sih, soalnya sebelum game baru ini juga ada game lain Pak aku mainin gitu. Tapi apakah kamu tetap kerjain tugasnya walaupun kamu malas? Ya kerjain sih, tapi agak malas-malasan, jadi kayak tulisannya juga jelek. Biasanya tulisanku bagus gitu, terus kayak lebih ya minta ke temen gitu, apalagi aku ada sahabat juga kan, jadi bisa bantuin juga, ini gimana gitu. Berarti kamu sebelumnya walaupun malas-malasan kamu tetap mengerjakan tugas itu ya? Tapi setelah ada game baru ini nih kamu jadi makin males. Iya. Dan akhirnya kamu tidak mengerjakan. Betul. Oke. Dari teman-teman kamu nih, apakah semuanya seperti kamu kayak tidak mengerjakan tugas juga kah? Enggak sih. Enggak. Berarti cuman kamu doang nih? Iya, cuma saya doang. Cuma ya paling ada beberapa juga anak bandel ikutan kagak ngerjain tugas gitu. Oke. Jadi aku ya selama masih ada temennya ya aku gas-gas aja gitu, soalnya kan tadi aku bilang kan temanku juga ada yang nggak ngerjain. Nah itu biasa aku tanyain, lu kerjain nggak? Oh enggak ngerjain. Ya udah, jadi ada merasa ada temennya gitu, jadi kalau marah ya marahin bareng, nol bareng gitu, jadi nggak sendirian ya. Betul, setidaknya ada yang satu level gitu. Iya, setidaknya aku bawa mereka ke neraka gitu. Baik. Oke. Kurang lebih aku paham dengan cerita kamu nih. Nah, tapi apakah dari keluarga apakah ada yang tahu kamu di lingkungan sekolah seperti apa? Dari lingkungan keluarga ya? Nggak ada sih. Nggak ada, soalnya kan kelihatannya kayak aku ngerjain di rumah tuh kayak ngerjain tugas gitu. Soalnya aku kalau main game gitu juga tuh kadang suka sambil buka laptop, seret ya puter-puter lagu gitu. Terus ya udah, jadi emang kebiasaan, jadi mama orang tua juga kira oh ini lagi ngerjain gitu. Berarti mereka tidak melihat ya? Iya. Oke. Nah, misalnya nih kira-kira kalau orang tua kamu nanti kedepannya tahu nih
kamu seperti kayak malas-malasan gini terus-terusan. Nah, apakah ada kepikiran gitu nanti bakal gimana orang tua kamu? Wah, ya fix dimarahin pak. Karena kan tidak sepenuhnya kita bisa rahasiain tentang ini ya ke orang tua. Ya ini mah fix dimarahin. Tapi Hmm. biasa kan eh apa ya, kalau di sekolahku kan gini, mau mendekati akhir-akhir gini kan, tugas tuh kayak ayo bodo amat, yang penting lu pada ngerjain tugas gitu. Mau deadline-nya kemarin udah mau sebulan lalu, udah mau setengah bulan lalu gitu, ya kerjain aja, udah mau naik lu gitu. Jadi ya dipaksa-paksa, jadi kadang ada tugas pengganti di akhir-akhir gitu, kalau enggak bisa terima rapot gitu. Oh, I see. Nah, kamu kan ini kelas 12 SMA ya? Heeh. Nah, kamu apakah perilaku seperti ini tuh udah dari dulu atau baru dari 12 SMA ini? Ya dari SMA inilah, soalnya apa, mengikuti mengikuti apa ya namanya ya, iyalah pokoknya ngikut teman-teman yang baru sekarang, soalnya kan juga dari SMP ke SMA ini pindah sekolah, jadi teman-temannya baru yang dari sekolah lama nih dikit gitu, jadi beradaptasi, ya itu dia beradaptasi gitu. Berarti kamu pindahan dari SMP ke SMA. Betul. Nah, berarti kamu di SMP ini apakah kamu lebih rajin dari sebelum yang ini? Dibilang rajin ya juga enggak juga pak. Jadi kalau masuk SMA nih jadi lebih males. Lebih malas. Betul. Berarti sebelumnya udah ngerasa males gitu. Iya, merasa sebelumnya emang ya udahlah apaan gitu, terus makin SMA nih makin beradaptasi ya makin males gitu. Makin ngikutin temen ya. Bukan ngikutin temen doang, terus dari sayanya sendiri juga udah malas gitu, apalagi mikir udah ada tugas pengganti gitu. Tapi Sorry. tapi kata gurunya akhir-akhir ini kan udah mau ini nih, udah mau naik nih. Terus di awal semester 2 juga udah bilang ini semester 2 ya, udah gak ada tugas pengganti lagi di akhir, jadi lu kerjain gitu ya, begitulah. Sih. Lu kerjain tugasnya gitu. Nah, karena kita cukup panjang nih berbincang-bincangnya, kamu udah kira-kira kasih tahu aku tentang alur itu seperti apa. Nah, ada nggak sih yang ingin kamu tambahkan ke aku, cerita yang mungkin terlewatkan tadinya? Ada nggak ya? Nggak ada. Nah, apa yang kamu harapin nih dari sesi konseling ini? Ya pengen Sorry. dibilang pengen apa, pengen kayak mau ngerjain tugas juga udah lewat ya pak ya. Pengen nilaiku bagus juga, ya nilai ulangan juga rata-rata, habis itu nilai tugas juga nggak ada gitu, jarang juga ngerjain. Nah ya lebih pengen overthinkingnya hilang lah pak. Overthinkingnya hilang. Iya, soalnya agak ini juga gitu. Berarti kamu sering overthinking nih. Nah, apa yang membuat kamu ngerasa itu overthinking? Ya takut nggak lulus gitu, soalnya kan dari nilai tugas kan banyak banget yang nggak dikerjakan gitu. Sorry, mungkin agak keliru. Apa nih misalnya yang membuat kamu tuh berpikir ini overthinking dan bukan pemikiran biasa? Apakah ada gejala-gejala tertentu, misalnya kamu kayak susah tidur? Susah tidur udah pasti, soalnya pasti. ya udah mikirin ini nih gitu, mikirin naik gak ya, ini nilainya kosong semua gitu. Berarti ada gejala-gejala tertentu juga ya. Terus kayak Sorry. main di gameku juga jelek gitu, Oh, karena kepikiran gitu. underperform. Betul. Berarti kamu ingin menghilangkan overthinking ini ya? Pengen dihilangin pak, soalnya daripada kepikiran terus, gameku nggak naik gitu kan. Jadi pengen dihilangin, terus mau tidur gitu. Dari kemarin belum tidur juga ini. Apakah
harapan kamu cuma untuk menghilangkan overthinking karena ingin game performa kamu naik dan ingin tidur? Apakah ada hal lain, misalnya ingin nilai kamu lebih bagus, lebih fokus lagi dengan hilangnya overthinking ini? Nggak fokus ya gimana ya, nggak juga sih, soalnya daripada kalau biasa kan kalau mau ujian-ujian gini kan aku belum ujian nih, pas udah mau akhir ujian kayak gini nih biasa aku genjot terus belajar daripada main game gitu. Paling main game tuh cuma kayak main sekali 2 kali gitu. Nah udah di akhir-akhir ujian gini mah saya belajar gitu, jadi dibilang saya mau nilai saya bagus juga ya rata-rata juga oke lah. Terus dibilang mau apa nilai tugasnya keisi semua juga nggak bisa, soalnya udah nggak ada tugas pengganti juga. Terus buat apa dipikirin gitu, tapi masih kepikiran terus naik atau enggak gitu. Berarti masih mengganggu pikiran kamu ya? Betul. Dan berarti tugas yang kelewat ya, tugas yang udah gak bisa diperbaiki lagi. Tapi apakah UAS udah selesai? UAS belum selesai karena Belum baru selesai. mau ujian nih, minggu depan ujian. Tapi masih kepikiran sampai sekarang. Nah, aku klarifikasi ya, kamu ingin menghilangkan overthinking ini untuk performa game kamu naik dan bisa tidur. Nah, dari yang bisa tidur ini itu pun juga bisa membantu kamu untuk menjalankan aktivitas kamu lebih baik lagi nih. Betul, soalnya aku juga kan selain dari tadi ya apa pas mau ujian gitu kan aku kan belajar juga. Nah pas belajarnya ini juga juga kepikiran terus, ini ulangannya gimana nanti kalau misalnya ini bagaimana gitu. Terus kalau ujian ini kan ini ya buat nentuin kenaikan apa lulus atau enggaknya. Nah jadi kayak ini susah nggak ya, besok bagaimana ini kalau aku belajar yang ini masuk nggak ya gitu. Oke, berarti itu juga faktor yang membuat kamu jadi overthinking juga ya? Betul. Oke, dari kamunya sendiri nih, apakah ada kepikiran kayak kedepannya akan seperti bagaimana kamu, apakah ada solusi tertentu yang ingin kamu jalankan, atau jangan-jangan kamu sudah melakukan itu nih sekarang? Belum ada sih. Belum ada. Ini kan ya masih stres sih Pak. Makanya saya kesini nih mau apa gitu biar Bapak mungkin bisa kasih solusi atau memberikan pencerahan gitu, atau apa siraman kolbu pada saya gitu biar overthinking hilang. Terus biar apa mungkin belajar buat ujian kelulusan ini juga oke, jadi lancar. Terus ngerjain ujiannya juga lancar gitu. Oke. Oke, aku sedikit ceritain pengalaman aku dikit aja. Dulu tuh pas aku masih SMA 12 nih, persis sama kamu. Nah, aku berpikir kayak malas-malesan gitu. Malas-malesan karena kan udah terakhir juga ya, udah sekolah terakhir juga, kayak aduh cepet lah. Dan orang-orang biasa juga kayak ada ngomong udah pasti lulus gitu, soalnya yang terakhir juga, santai aja sih, nggak usah mikirin, nggak usah belajar gitu. Dan ujung-ujungnya aku coba kayak bolos tiap hari gitu, hampir tiap hari sih, hampir tiap hari aku bolos sekolah. Dan nilainya juga aku kayak bodo amat gitu, mau dapat berapa, nggak ada belajar dan nggak mikirin itu. Tapi pas masa-masa terakhir nih, sama seperti kamu, aku jadi kepikiran nanti bakal naik kelas atau enggak. Bahkan ketahuan sama orang tua aku kalau misalnya aku jelek, karena kan ditelepon sama guru juga kan. Nah, ketahuan. Dan akhirnya aku dikekang sama orang tua aku buat kayak 2 minggu sebelum UAS belajar terus, main HP tuh dikit-dikit aja dibatasin. Pokoknya aku belajar terus lah tiap hari, dan akhirnya bisa lulus juga akhir-akhirnya. Nah, eh, ada motivasi sebenarnya sih yang bikin aku ingin lulus ini. Dan motivasinya ini, aku ingin menjadi psikolog sebenarnya. Nah, maka dari itu aku coba belajar dengan baik,
dan akhirnya lulus dan mengambil jurusan psikologi, dan akhirnya saya berhasil menjadi konselor sekarang ini. Nah, dari kamu sendiri nih, apakah ada cita-cita tertentu yang ingin kamu capai nantinya? Sebenarnya belum ada sih, soalnya kalau dibilang aku juga mau masuk bidang kuliner, jadi kayak perhotelan. Perhotelan. Iya. Apa tuh yang membuat kamu ingin masuk ke perhotelan? Iya, soalnya aku suka makan, Suka jadi makan. iya, jadi ya masa suka makan tapi nggak bisa masak kan, kadang-kadang kayak apa gitu, mendingan masak sendiri gitu kan. Makanya aku pengen masuk bidang perhotelan gitu, jurusan perhotelan di kuliah nanti. Berarti kamu ada bakat kah untuk masak seperti itu? Yang ada bakat ya kalau belajar ada, soalnya aku akhir-akhirnya juga udah belajar buat masak juga, kayak kemarin aku buat carbonara gitu. Carbonara. Terus buat pasta gitu, buat kebab gitu. Oke. Apakah dengan cita-cita kamu ini nih, itu menjadi motivasi kamu untuk belajar kah? Ya motivasi belajar sih ada buat lulus doang, tapi iya kayak kalau dipikir-pikir, kalau saya pikir nih ya, kagak ada hubungannya gitu perhotelan sama yang di sekolah. Karena masak juga ya? Iya, karena akhirnya pada masak, terus di apa buat ngelayanin orang juga, nggak ada masuknya sama pelajaran sekolah gitu. Nah, berarti kamu emang dari awal udah ada niat buat masuk ke perhotelan nih? Ada, buka, tapi saya masuk perhotelan bukan karena buat nggak belajar ya, alasannya belajar mau belajar aja, tapi karena emang suka gitu. Berarti kamu hobi masak gitu? Iya, hobi masak, terus makan enak gitu. Apakah kamu pernah membicarakan soal cita-cita kamu ini ke orang tua kamu? Udah. Terus apa responnya tuh? Ya dukung aja sebenarnya, apalagi dari apa, adek mamaku juga masuknya perhotelan, sekarang sukses gitu. Baik. Berarti ingin masuk perhotelan karena orang tua kamu setuju aja ya? Setuju aja. Pemikiran ini apakah udah dari SMP atau SMA? Dari SMA. Dari SMP sih, karena emang suka masak dari SMP juga, suka makan dari SMP gitu. Ada nggak tuh kepikiran kayak masuknya ke sekolah tata boga aja misalnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya kalau perhotelan kan nanti juga akhir-akhirnya kayak ya masak-masak juga kan, jadi ya udah. Berarti nanti pas di selesai sekolahnya aja ya kamu belajarnya? Betul. Oke, baik. Karena sesi kita udah berlangsung cukup panjang juga nih ya. Nah, aku coba gali dulu nih ke permasalahan yang ingin kamu selesaikan, yang kamu harapkan dari konseling ini. Nah, kamu ingin mencegah overthinking kamu yang akhir-akhir ini kamu alamin. Nah, dari saya sih, sebelum kamu menganggap ini overthinking, kamu coba selidiki dulu apakah ini beneran overthinking atau cuman pemikiran yang biasa-biasa aja yang cuma timbul di pemikiran kamu. Karena bisa aja ini sebenarnya bukan overthinking, dan kamu karena menganggap ini overthinking, jadi kamu melakukan hal-hal yang seharusnya kamu tidak lakukan kan ya. Dan setelah kamu menyelidiki ini, kamu kan kata juga ada susah untuk tidur kan. Apakah ada gejala lain yang mungkin ada gitu yang membuat kamu memikirkan ini overthinking? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Cuma iya kan kepikiran terus aja. Oke. Karena bukti-bukti yang gejala-gejala overthinking ini belum cukup kuat juga, nanti kamu boleh research juga di Google seperti apa overthinking, dan
jika bukan, kamu bisa eh, memakai solusi yang lain gitu. Nah, Oke. nah karena kamu juga ini kurang gampang untuk tidur, kamu susah untuk tidur juga. Nah, dari ini mungkin kamu bisa coba untuk aktivitas-aktivitas lain seperti jangan main HP sebelum tidur. Apa kamu sering seperti itu? Kalau main HP sebelum tidur udah sering itu. Udah sering. Heeh. Nah, itu juga bisa jadi faktor kenapa kamu jadi susah untuk tidur, karena ada Gitu. ketentuan-ketentuan, bukan ketentuan sih, seperti faktor-faktornya lah dari kenapa kamu bermain HP jadi kamu susah tidur. Oke. Nah, maka dari itu saran dari aku, mungkin kamu bisa melakukan untuk aktivitas lainnya seperti eh, coba untuk bermeditasi mungkin ya. Nggak usah lama-lama meditasi, mungkin sekitar 10 menit sebelum tidur. Atau kamu misalnya kamu suka workout, Di rumah sih cuma Hmm. kayak push up doang. nah kamu bisa juga seperti workout sebelum tidur, mungkin ya 10 menit gitu ya, push up aja lah, nggak usah terlalu keras juga terhadap diri kamu. Nah, maka langsung habis itu boleh kamu coba tidur. Oke. Dan juga soal yang harapan kamu lainnya, eh, untuk bermain game performa kamu ya untuk naik. Nah, dari aku sih sebenarnya tidak apa-apa kamu menaikkan performa kamu untuk bermain game. Siapa tahu ini bisa jadi passion kamu juga yang mungkin kamu belum sadar ya. Nah, bisa jadi passion juga. Menurut aku nggak apa-apa untuk kamu coba bermain game terus-terusan. Tapi karena ini menjelang UAS juga ya, nah kamu bisa coba kurangin nih bermain game. Kamu kayak membatasi diri juga, bermain game tuh berapa jam dalam sehari. Nah, kamu nggak usah kekang diri kamu kayak nggak usah main game, belajarnya terus gitu, karena ujung-ujungnya bisa menjadi gejala yang buruk buat kamu sendiri juga, bisa jadi ya. Nah, dari kamu sendiri bisa buat jadwal-jadwal tertentu nih, kayak kamu harus makan di saat tertentu kapan, tidur kapan, aktivitas kamu untuk main game dan lain-lain untuk kapan, dan belajar untuk kapan. Nah, tugas-tugas juga untuk kapan. Walaupun kamu udah bahas SMA nih, nanti untuk kedepannya kan kamu juga ada ingin niat untuk perhotelan kan. Nah, jika cita-cita kamu tercapai nih, tidak eh, tidak memungkinkan nih kamu tidak mendapat tugas-tugas lagi nih selama di perhotelan, walaupun kamu suka, tapi kamu mungkin bisa aja ada faktor malas-malas nih. Nah, dari aku untuk kedepannya nanti kamu bisa memakai jadwal-jadwal ini nih, kamu bisa kurangin game kamu dan coba tugas-tugas kamu ini kamu kerjakan dulu lah. Kamu bisa memakai prinsip jadwal itu. Dan jika nantinya kamu mendapat teman yang mungkin kamu bisa ajak kerjasama gitu, kamu bisa memakai mereka untuk coba jalan kemana gitu, atau pas jalan itu kamu bisa memakai untuk aktivitas yang positif seperti belajar bareng atau ke perpustakaan. Itu bisa kamu pakai untuk menyelesaikan tugas kamu, karena setelah itu juga enak kan, nggak ada kayak pemikiran untuk aduh tugas datanya kapan gitu. Pasti kamu juga pernah merasakan seperti itu kan. Iya, itu soalnya mikirin datanya kapan tapi Mm-mm. apa-apanya nggak aku kerjain. Iya, maka dari itu kamu, saran dari aku, mungkin bisa kamu misalnya deadline kamu minggu depan nih ada 7 hari. Nah, kamu nggak harus kerjain di hari pertama sebenarnya, kamu bisa kerjain di hari tengah-tengah, asalkan jangan biasain untuk selalu di deadline. Tapi untuk kondisi tertentu aja, kayak misalnya kamu benar-benar selama seminggu ini padat nih, kamu bisa pakai untuk hari-hari terakhir terpaksa. Nah, tapi untuk kedepannya kamu biasain untuk kerjanya di hari-hari awal lebih bagus lagi. Tapi untuk awal-awal sih lebih baik, bukan lebih baik sih, boleh dicoba untuk tengah-tengah aja biar tidak terlalu mengekang diri. Baik. Dan juga soal yang UAS ini ya, kapan kamu yang ketiga, untuk UAS minggu depan bener? Betul. Nah, aku yakin kamu juga pasti bisa dengan mengikuti jadwal aku yang tadi aku sarankan kepada kamu. Kamu atur kapan harus bermain game dan kapan harus belajar, itu karena kamu sendiri yang tahu ya.
kamu sendiri yang tahu kamu harus ngapain, aktivitas-aktivitas kamu ngapain aja. Jadi kamu sendiri yang akan atur hidup kamu sendiri, karena aku sendiri pun juga nggak tahu ya aktivitas kamu ngapain aja. Benar? Oke, betul. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin tambahkan atau ditanyakan? Nggak ada sih, Nggak ada. udah semua tadi. Baik, cukup panjang juga ya pembicaraan kita ya. Nah, sebelum aku akhiri nih sesi konseling ini, aku izin merangkum dulu ya. Izin merangkum apa saja yang tadi kita bahas nih. Jika nanti ada yang salah dari rangkuman aku, kamu boleh koreksi. Oke. Nah, kamu siswa SMA kelas 12 nih. Kelas 3 SMA, kamu malas-malasan untuk mengerjakan tugas, dan Betul. itu mempengaruhi kamu untuk khawatir apakah nanti kamu naik kelas atau enggak. Betul. Maka dari itu kamu menganggapnya ini overthinking, dan kamu jadi susah untuk tidur juga karena memikirkan itu juga, memikirkan apakah kamu naik kelas atau enggak. Dan kamu juga suka menunda-nunda tugas juga ya, menunda tugas. Dan sepertinya kamu perlu memanage waktu lagi ya sepertinya. Nah, dari itu juga, dan kamu sering bermain game juga, maka dari itu kamu juga malas untuk mengerjakan tugas lebih lagi dari game yang baru di sini ya. Nah, dari itu kamu ingin harapannya untuk kamu mencegah overthinking ini agar kamu bisa lebih baik lagi dalam jam tidur kamu dan aktivitas-aktivitas kamu nantinya. Dan kamu ingin berusaha untuk naik kelas juga ya. Maka dari itu kamu ingin tahu juga kamu nanti di UAS bagaimana biar bisa lancar ya. Betul. Nah, dari sesi konseling kita udah selesai nih. Nah, apakah rangkuman aku tadi benar semua? Atau ada salah? Betul. Nah, karena aku udah selesai rangkum nih, apakah kamu ingat tugas-tugas apa aja yang aku berikan kepada kamu? Pertama tadi kan buat jadwal, habis itu jangan main HP sebelum tidur karena itu faktor pembuat gak bisa tidur. Terus daripada apa ya tadi, mungkin daripada main game mendingan ngerjain tugas gitu kan, masih ada waktu-waktunya gitu, daripada main game terus mendingan coba kurangin main gamenya. Iya betul. Itu aja sih. Okay. Kira-kira kamu sudah paham lah ya sesi yang tadi aku jelaskan itu. Betul. Atau kamu juga nangkep ya tugas yang aku berikan. Nah, karena sudah selesai nih sesi konselingnya dan juga batas waktunya sudah lewat 45 menit nih. Nah, apa yang kamu rasain nih selesai konseling ini? Rasanya jadi kayak menemukan jalan keluar nih. Menemukan jalan keluar? Iya, jadi lebih, ya kan tadi kan udah dikasih tugas-tugas tuh, jadi lebih kayak wah plong gitu, kayak mungkin bakal aku lakuin gitu. Oke. Bagus lah ya. Oke. Sebelum aku menutup nih, apakah ada yang ingin kamu tambahkan lagi? Nggak ada. Udah semua. Udah jelas. Betul. Oke. Sebelumnya aku ingin mengapresiasi dulu ya, mengapresiasi kamu karena sudah berbicara dengan aku, karena tidak semua orang yang bisa terbuka terhadap orang lain. Dan aku mengapresiasi kamu karena sudah hebat nih, kamu bisa bercerita tentang ini dan bahkan kamu ingin menemukan jalan keluarnya juga nih. Maka dari itu kamu konseling kan, kamu udah ada niatan buat menemukan jalan keluar, dan itu menurut aku sudah cukup bagus, dan tinggal kamu lakuin aja nih ke depannya seperti apa. Dan aku juga berterima kasih kepada kamu karena kamu juga sudah mengikuti konseling ini dari awal sampai akhir dengan menyimak juga. Nah, itu juga sudah cukup bagus. Dan untuk kedepannya aku yakin kamu pasti bisa menyelesaikan UAS kamu nantinya. Kamu pasti bisa lulus dengan baik. Aku yakin kamu pasti bisa kok, karena dari kamu aja udah ada niat buat lebih baik lagi kan ke depannya. Gapai cita-cita kamu untuk perhotelan, kamu pasti bisa. Oke?